Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Tentunya kalian harus tetap sehat, jaga kondisi, dan tetap semangat untuk mempelajari mata pelajaran prakarya kelas 9. Dan kita masih membahas bab 6. Apa saja yang akan kita bahas selanjutnya? Marilah kita simak videonya bersama-sama. Check it out! Prakarya kelas 9. Dengan materi pokok, pembuatan rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Pada pokok pembahasan pembuatan produk kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat model sederhana rangkaian instalasi listrik rumah tangga untuk satu ruangan atau kamar. Nah, bagaimana tahapan pembuatan rangkaian instalasi listrik rumah tangga sederhana tersebut? Marilah kita simak videonya bersama-sama. Akan tetapi sebelum itu, mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada video kali ini. Setelah menonton video kali ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi cara pembuatan rangkaian instalasi listrik rumah tangga dan mempresentasikan pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Baiklah, yang pertama kita membahas pembuatan gambar pengawatan instalasi listrik sederhana. Tahapan pembuatan rangkaian instalasi listrik rumah sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dimulai dengan ide atau gagasan. Setelah kita mendapatkan ide atau gagasan, barulah kita melakukan perencanaan. Ide atau gagasan kali ini adalah membuat instalasi listrik rumah sederhana untuk satu ruangan. Kemudian dalam tahap perencanaan yang perlu dipersiapkan adalah menyiapkan gambar rencana instalasi listrik yang akan dibuat. Gambar rencana instalasi tersebut adalah sebagai berikut, dengan saklar tunggal, stop kontak, dan lampu. Setelah perencanaan selesai, marilah kita persiapkan peralatannya. Peralatan yang pertama adalah tang potong. Seperti ini gambarnya. Fungsi utama tang potong adalah untuk memotong bahan-bahan yang terbuat dari logam, seperti kaki komponen, kaki tembaga, kawat, dan sebagainya. Tang potong juga digunakan untuk mengupas isolator kabel saat akan melakukan penyambungan instalasi listrik. Alat yang kedua adalah obeng. Inilah salah satu contoh gambar obeng. Obeng digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut. Jenis obeng dibedakan berdasarkan ujung obeng tersebut, seperti obeng plus, obeng minus, obeng segi 6, dan lain sebagainya. Kemudian, alat yang ketiga adalah gergaji besi. Gergaji besi merupakan alat untuk memotong besi atau bahan lain seperti akrilik, pipa PVC, atau aluminium. Tahapan yang ketiga adalah mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat model sederhana rangkaian listrik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, satu buah papan triplex ukuran 1,5 meter x 1 meter, kemudian satu buah pipa PVC berdiameter setengah inci dan panjang 2 meter, kemudian satu buah saklar tunggal, satu buah stop kontak tunggal, satu buah fitting lampu, 2 buah tidas, satu buah sambungan pipa L berdiameter setengah inci, dan kabel NYA hitam dan merah masing-masing berukuran 2 meter. Tahapan yang keempat adalah proses pembuatan. Proses yang pertama adalah siapkan papan triplex, lalu buatlah gambar rencana instalasinya. Berikut papan triplex untuk model sederhana rangkaian instalasi listrik. Dan proses yang kedua adalah menyiapkan 2 buah tidas dan pasanglah pada papan triplex tersebut. Berikut gambarnya. Sesudah itu siapkan potongan pipa PVC dan sambungan L. Kemudian pasanglah pada papan triplex. Seperti ini gambarnya.
Selanjutnya, siapkan fitting lampu dan berilah kabel pada masing-masing terminal. Kemudian, pasanglah pada papan triplex dan masukkan kabel pada pipa PVC. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, siapkan stop kontak dan pasanglah pada papan triplex. Kemudian, berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa PVC. Berikut penggambaran pada tahap ini. Setelah itu, siapkan saklar tunggal dan pasanglah pada papan triplex. Kemudian, berilah kabel pada masing-masing terminal dan masukkan ujung kabel yang lain pada pipa PVC. Berikut gambar pada proses ini. Setelah menyisipkan stop kontak dan saklar tunggal, sekarang sambungkan ujung-ujung kabel yang berwarna hitam pada tidas paling kanan. Lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan agar aman tidak tersetrum. Berikut gambarnya. Nah, setelah itu sambungkan juga ujung-ujung kabel yang berwarna merah pada tidas sebelah kiri. Lalu berilah selotip sebagai penutup sambungan agar aman ya. Berikut gambarnya. Kemudian, rapikan rangkaian instalasi listrik sederhana dan tutuplah tidas dengan penutupnya. Berikut gambarnya. Dan proses pembuatan terakhir, sambungkan bagian ujung kabel pada sumber listrik. Kemudian, berilah lampu pada fitting lampu. Hasilnya seperti ini, lampu dapat menyala ketika menekan saklar. Pembahasan yang terakhir adalah pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Setelah produk siap, yang harus kita lakukan adalah mengemasnya. Ya, pengemasan. Pengemasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap untuk didistribusi, disimpan, dipakai, dan dipasarkan. Pada rangkaian instalasi listrik, pengemasan yang dimaksud menekankan pada pemilihan bahan atau komponen kelistrikan dengan kualitas yang baik. Juga akan berpengaruh besar pada hasil dan tingkat keamanan pada jaringan instalasi listrik di rumah. Nah, yang kedua, setelah produk kita siap, yang perlu kita lakukan adalah menguji produk. Ya, pengujian produk. Pengujian produk merupakan suatu proses atau prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Pengujian pada rangkaian instalasi listrik rumah tangga dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, pembagian beban pada rangkaian pengaman yang seimbang. Pembagian beban pada rangkaian pengaman yang seimbang adalah pembagian daya yang dipakai pada tiap-tiap pengaman, baik yang menggunakan sekring maupun MCB. Cara yang kedua adalah pengukuran dan pengujian rangkaian instalasi. Cara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti voltmeter untuk mengukur besar tegangan dan tang ampere untuk mengukur besaran arus listrik. Bagaimana? Mudah kan materi kali ini? Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Jangan lupa untuk mengklik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!